Kalau memang sedikit-sedikit saja harus pamit, pikiran sensitif. Bukankah kita memang sudah dari awal misalnya antara satu cewek dan cowok ini saling sepakat untuk mencintai? Ketika mahasiswa jatuh cinta, kebanyakan mereka hanya berpikir bahwa saya suka ke dia. Iya. Saya suka. Dia begini, dia begini, dia begini. Lebih kepada objek. Ya nggak sih? Makanya mereka lebih cenderung untuk memiliki. Nah, Atau dalam betul. kalau secara status ya, minimalnya lah pacar kan gitu. Betul. Nah, itu kan yang terjadi kebanyakan. Cinta yang mereka sebut, yang kita sebut hari ini, cinta ya ada objeknya. Bahwa cantik lah, Oke. baiklah, Ya. dan seterusnya. Yang itu lebih tertuju kepada objek, bukan kepada penghayatan loh ya, lebih kepada objek. Iya. Saat itulah perasaan cinta lebih ngeblur lagi gitu kan. Lebih tertarik lagi kepada objek. Maka di sini saya sepakat gitu kan. Ada terjadi tarik menarik dan eksploitasi Dia di antara keduanya kan. di antara keduanya. Oke. Misal ya. Hari ini orang yang punya hubungan cinta, yang cenderung diperbudak oleh pasangan, mau kemana-mana harus pamit. Ya nggak sih? Iya. Ya, pamit kan? Iya. Iya, betul. Mau kemana pamit, mau Pentingnya kemana pamit apa sih sebenarnya? Ya itu sebenarnya. Enggak, saya nanya, pentingnya apa sih gitu. Apa pentingnya? Ya pentingnya pamit apa gitu, misal. Oke lah, kita sedang di kamar tidur, kita chattingan misalnya. Kita mau ke kamar mandi. Kamar mandi dulu. Saya mau ke kamar mandi atau dulu. gini, jangan. Aku mau makan dulu. Makan dulu gitu. Iya, atau aku mau sholat dulu. Kenapa sih sebenarnya? Ada apa gitu? Ini menurut pendapat kamu lah begitu. Saya nggak tahu. Tidak berdasar kepada pengalaman kamu, tidak, tapi lebih kepada menurut kamu gitu kan. Menerka-nerka ini kenapa sih sebenarnya harus pamit gitu? Nggak tahu sih sebenarnya. Tapi gini, kalau orang pacaran itu kan biasanya chattingan terus kan. Jadi Nggak bisa. Jangankan, enggak, maksudnya ketika dia chattingan, dia ke kamar mandi otomatis kan ninggal. Chat nggak kebalas. Chat nggak kebales. Dia harus pamit gitu. Makanya harus pamit. Artinya mengurangi sedikit rasa khawatir gitu. Bukan khawatir takut kenapa-napa. Tapi khawatir. Tapi menjaga pikiran si pasangan itu agar nggak kemana-mana, itulah intinya. Kenapa? Artinya ke kamar mandi oke lah. Makanya dia tahu ke kamar mandi, jadi dia nungguin aja. Kenapa harus kemana-mana pikirannya begitu kan? Kenapa kok orang pacaran, orang jatuh cinta, orang saling percaya, saling mencintai Nah, itu justru sensitif gitu loh. Ini yang dimaksud dengan bucin. Masa-masa bucin itu sebenarnya adalah sebuah fase. Iya, serius, ini sebuah fase di mana, iya, kalau dalam penelitian itu ya, saya lupa penelitinya itu. Fase-fase bucin itu terjadi pada masa-masa 1 bulan sampai 3 bulan jatuh cinta. Artinya dari sejak pertama kali jatuh cinta sampai si cewek dimiliki, itu masa-masa bucin. Teori itu. Hasil penelitian. Ya, mungkin bisa dijadikan sebagai teori karena dia menghimpun data dari beberapa responden kan. Iya. Dan menurut saya itu juga tidak terlalu valid sih sebenarnya. Karena bucin bisa bertahun-tahun sampai jadi istri. Baru jadi istri dia nggak bucin lagi. Oh gitu. Tapi emang ada yang sampai bucin-bucin sampai jadi suami istri. Tapi kan kebanyakan kita oke lah, itu persoalan ya. Oke lah, itu persoalan entah berapa bulan dia harus bucin, atau 1 tahun dia harus bucin, atau berapa tahun. Kan persoalannya tadi pamit gitu kan. Kenapa sih harus pamit gitu? Oke lah, gitu. dia pergi kemana gitu, keluar rumah gitu kan, atau pergi naik angkutan umum, bolehlah kita mengabarkan karena di jalan kita cenderung bertemu dengan banyak hal. Ya, bisa takut kenapa-napa gitu. Yang bisa memungkinkan kita kenapa-napa. Tapi kalau di kamar, ya itu tadi kan, menjaga pikiran si pasangan tadi nggak kemana-mana. Kenapa pikiran itu harus dijaga? Kenapa orang yang jatuh cinta itu sensitif? Maksud saya,
sensitivitas fungsinya, sensitivitas dalam ini apa gitu. Oke lah, menjaga pikiran. Kenapa pikiran harus dijaga? Bukankah cinta tadi misalnya dia benar-benar mensterilkan? Misal nih. Oke, itu yang ideal itu. Loh, iya, makanya. Makanya ini jangan larikan ke yang ideal dong. Makanya tidak semua orang idealis kan? Loh, iya, maksud saya kita faktanya begini, tapi kita mencari konsep dong. Konsepnya bagaimana sih sebenarnya, gitu kan? Biar bucin itu terarah, bucinnya terarah. Bukan cuma terarah gitu kan, tapi juga minimal kita, ya saya tidak mau menyalahkan gitu ya, tidak mau menyalahkan, silakan bucin. Cuman persoalannya kan, kalau memang sedikit-sedikit saja harus pamit, pikiran sensitif. Bukankah kita memang sudah dari awal misalnya antara satu cewek dan cowok ini saling sepakat untuk mencintai? Harusnya kayak gitu. Konsekuensi cinta itu kan salah satunya dia saling percaya begitu kan. Gitu. Apa jangan-jangan pamit itu lebay ya? artinya bukan sensitivitas, tapi memang kelebayan gitu. Misal kita mau ke sini pamit ya. Kayak kita ingin menunjukkan bahwa aku ini punya kamu gitu, aku pamit gitu. Tapi bukan sensitivitas loh ya, tapi lebih kepada ingin menunjukkan eksistensi dia, kelebayan dia, bahwa dia memiliki cinta begitu. Fase bucin ini kan sebenarnya memang fase lebay ya. Oh iya. Karena ada banyak hal lain yang lebih lebay dari pamit loh sebenarnya kalau ngomongin bucin. Selesai pamit. Oke. Setelah pamit kapelan misalnya. Oke, couple. Nah, ini yang helm lah. Iya kan? Kalau ke kampus mahasiswa yang paling sering itu couple helm. Couple ya. Warna helmnya samaan. Tapi helm kan lebih sedikit motifnya. Jadi tidak terlalu tampak kalau cuman couple-nya helm gitu. Kalau baju gitu, mesannya, warnanya, motifnya gitu. Oke lah, keluarga kapelan sama anak untuk menunjukkan, sekali lagi menunjukkan. Justru kalau udah keluarga kapelan, value bucinnya itu nggak ada. Nah itu maksud saya. Jadi kalau sudah keluarga itu kan apa ya? Tidak ada sama sekali, kayak terkesan apa gitu. Ini masih pacaran gitu. Nah makanya apa artinya kita itu walaupun gini ya. Bucin adalah kita menempatkan pengabdian cinta kita pada seseorang tidak pada tempatnya mungkin. Makanya terkesan lebay. Nah makanya saya tadi bilang, karena kita memiliki perasaan yang diorientasikan kepada objek yang berjalan. Kita mengorientasikan perasaan kepada orang yang kita cintai, bukan kepada cinta itu sendiri. Kepada cintanya. Nah makanya ketika satu orang memiliki ide, satu pasangan ini di antara pasangan cowok dan cewek satunya memiliki ide, maka ada tukar menukar toh. Saat terjadi tukar menukar gagasan di situ, maka keduanya harus sepakat, satunya atau yang satunya. Ketika sudah sepakat dan tidak sepakat, pertaruhannya adalah disebut tidak cinta. Iya. Berarti cinta di sini cenderung dijadikan legitimasi untuk mengeksploitasi kebebasan. Iya betul. Iya nggak sih? Artinya kebebasan itu dipreteli sehingga orang tidak punya hak. Makanya jangan-jangan orang yang bajunya couple itu bukan menunjukkan kesepakatan dia atas cinta dia, tetapi karena ada ide satu di antara dua orang itu, ya, yang harus ayo kita couple, satunya terpaksa mengikuti. Si cewek atau si cowok terpaksa. Karena kalau tidak ikut taruhannya cinta break kan. Nah cinta itulah kemudian yang seolah-olah jadi salah fungsi. Jadi alat legitimasi begitu ya kan? Kalau dipikir-pikir kan ya oke lah. Sekali lagi kita tidak mau ngobrolin definisi kita ideal, enggak mau ngobrol. Mau couple silahkan. Cuman kita sekali lagi kita ingin mendirikan konsep bahwa kenapa sih harus couple? Oke lah, kelihatannya romantis. Itu kan saya paling saya pribadi ya, gitu. yang rawan sering terjadi memang kalau berpasangan itu apa-apa harus samaan. Nah, itu yang bahaya. Itu pemaksaan banget kan. Pemaksaan iya, penjajahan iya, mengeksploitasi kepribadian iya. Ya nggak sih?
gitu kan. Aku pernah dulu waktu SMA, kalungnya harus samaan. Kepala kalungnya harus sama gitu. Mampus. Kalau oke, tadi kita sebut sebagai itu fase. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Sekali lagi, kita tidak ingin menghakimi kebucinan, tidak ingin menghakimi mahasiswa yang couple, tidak ingin menghakimi mahasiswa yang pacaran, dia jadi bucin, kemudian dia pamit, enggak. Kita tidak, sekali lagi kita tidak dalam rangka menghakimi. Tapi kita ingin konsep bucin begini, konsep yang kita pikir ideal itu begini, dan logika yang kita pakai begini. Kan begitu kan. Jadi minimalnya ada bahan-bahan untuk dipertimbangkan. Ya kita kan mendiskusikan gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kan seharusnya memiliki kebebasan ya berpikir gitu kan. Ketika dia jatuh cinta, pikirannya tidak bebas. Ya. Kita harus akui itu. Ya. Ketika kita punya pacar, kita terbatas kepada estetika kita sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan gitu. Makanya sesuatu itu cenderung sama gitu kan. Beda loh ya, beda misalnya tiba-tiba kamu suka apa? Aku suka nasi goreng, aku juga nggak apa-apa lah. Ya, karena memang dasarnya sama. Ini yang disama-sama ini nih. HP ku merek ini, HP-mu harus merek itu dong, gitu kan. Atau nomor. Ya. Nomor HP. Ya. Saya ingat. Aku beli nomor HP. Punyamu yang belakangnya 9. Ya, punyaku yang belakangnya 8. 8 gitu kan. Dari depan sama. Jadi dari awal sampai belakang sama. Oke. Nah, itu kan yang terbangun kesamaan itu di lingkungan kita itu terbangun sebagai apa yang disebut dengan romantis gitu. Saya nggak sepakat itu sebagai sesuatu yang romantis. Saya pun itu bukan soal sepakat atau tidak ya, ngerasa aneh aja. Ya, kalau dipikir-pikir sekarang. Tapi pada saat masih fase-fase tertentu di fase itu ya ada semacam terpaksa memang. Tapi ada semacam rasa bahagia karena nurutin si pasangan. Itu dari pamit, couple, kemudian yang lebih parah lagi misalnya dunia itu seolah-olah milik berdua gitu. Nah, kalau orang jatuh cinta memang gitu. Bukan jatuh cinta sih sebenarnya. Jatuh orang. Makanya dari tadi saya memaksakan diri untuk membahas cinta ini apa dulu gitu kan. Jatuh cinta, jatuhnya bukan kepada cinta itu sendiri, jatuh kepada perempuan. Si perempuan jatuh kepada laki-laki. Gitu kan. Ini harus jernih dulu gitu persoalannya gitu kan. Nah, ketika kemudian orang jatuh cinta dalam maksud tadi jatuh kepada orang gitu kan. Dunia ini seolah-olah berdua gitu. Kita kayak tidak peduli gimana orang-orang di sekitar kita. Oke. Pengennya berduaan. Pernah punya teman yang seperti itu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga saya mungkin pernah mengalami, tapi saya lupa sudah. Jadi ada teman yang dia tidak pernah menghitung tingkah laku dia sebagai orang yang punya teman, punya kawan, punya keluarga gitu kan. Intinya pokok seolah-olah dia saja dengan pacarnya begitu kan. Jadi yang lain tidak dihiraukan kan? Tidak dihiraukan. Nah, efek mungkin itu yang dikatakan yang lain ngontrak gitu. Efek dari oke lah, kita tidak berbicara itu ya. Kita ingin berbicara, saya ingin berbicara kepada efeknya. Dunia seolah milik berdua itu menyebabkan optimisme yang berlebihan. Misal mahasiswa itu kan cenderung masih belum bekerja kan. Iya. Jatuh cinta gitu kan. Walaupun ada juga yang bekerja. Jatuh cinta. Kemudian tiba-tiba dia bilang kita pasti nikah gitu kan. Suatu saat kita pasti nikah gitu kan. Suatu saat wajar nggak sih orang yang berpasangan itu memiliki keyakinan macam itu? Wajar kan? Ya efek dari dunia seperti milik berdua. Dikira tidak ada laki-laki lain yang mau bersaingan. Atau dikira si laki-laki nggak mau ngelirik cewek lain gitu. Maksudnya kan tadi saya bilang ini konsekuensi. Ketika dia merasa bahwa di dunia hanya ada dia dengan pasangannya, gitu. Seolah-olah semuanya serba pasti, gitu kan? Serba pasti dimaksud dia keluar rumah dia tidak akan kecelakaan karena hanya berdua, tidak ada sepeda motor yang mungkin kan begitu kan. Maka
dunia milik berdua gitu kan. Seolah-olah kita pulang ke rumah kita ketemu ladang, kita ketemu apa kita mau, kita dapat dan semuanya gitu kan. Ya milik berdua. Enggak ada tanah itu milik saya. Saya kira bukan. Saya kira dunia milik berdua bukan seperti itu. Ya betul ada di sekitar orang lain. Cuman pusat perhatian dari dua orang ini hanya pasangannya. Makanya yang di sekitar itu terkesan nggak ada gitu loh. Iya, makanya saya maksud tadi ini ke konsekuensinya gitu loh. Konsekuensi dari dia merasa hanya berdua, kayak dia tidak akan pernah menemukan hambatan gitu loh. Itu yang saya maksud. Oke lah, kita tidak akan bertemu dengan orang lain. Kita tidak mungkin berubah pikirannya bertemu dengan orang tua kita. Kita tidak mungkin berubah bertemu dengan kawan-kawan kita. Padahal hidup kan kita dengan banyak orang. Tapi kalau pacaran itu biasanya bukan membatasi sih. Secara otomatis kehidupan terbatasi. Iya. Karena interaksi kita sudah berdua saja kan itu dengan maksud pasangannya. saya tadi. Itu efek dari karena dia mengklaim dunia ini hanya milik berdua gitu loh. Nggak ada milik orang lain gitu kan. Makanya ketika ada orang deket-deket, jangan, dunia kita hanya berdua gitu kan. Posesif. Iya. Posesif juga mungkin bagian dari efek dari itu. Tapi efek berkelanjutannya kan di situ kan. Kita seolah-olah ya ini dunia kita gitu loh. Tidak ada apa-apa yang bisa orang lain lakukan. Hanya kita yang bisa gitu. Bahkan yakin kan. Nyaris gitu kan, orang yang jatuh cinta yang mengklaim dunia hanya milik berdua itu bisa hidup dengan cinta.